Dan sejauh ini yang aku rasakan untuk si makeup yang Sleek Jelly Cover Sleek. Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super excited, lagi dan lagi aku akan nge-review ini salah satu lip product baru dari si makeup. Jadi awalnya tuh ada salah satu dari antara kalian yang ngasih tahu aku ya kalau mereka baru aja nge-launching nih yang namanya Sleek Cover Jelly Tint-nya yang seperti ini. Di sini kelihatan bening tapi sebenarnya tuh kayak gini untuk package full-nya ya. Dan kemarin ada 5 shade varian warna, tapi di sini aku beli 3 varian karena kayak yang 2 tuh aku kurang srek gitu untuk warnanya. Coba ya nanti kalau misalnya ini kualitasnya bagus, bisalah dipertimbangkan untuk nge-swatch warna-warna yang lainnya. Yang pasti untuk ketiga warna yang aku pilih ini menurut aku tuh kayak beda-beda gitu hintnya. Bisa dipakai sendiri ataupun untuk ombre kayak lagi aku pakai di bibir aku. Dan buat kalian yang udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Terus sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Yang tadi kalian bisa lihat dia memang glossy yang bening seperti ini. Dan sebenarnya masih dilapisi plastik. Waktu dibuka plastiknya itu keterangan-keterangannya tuh masih ada di package-nya. Artinya sini salah satu keunggulan ya, jadi kita masih bisa lihat untuk keterangan-keterangan produknya. Yang pertama ini namanya si Makeup Sleek Cover Jelly Tint. Dengan kandungan-kandungannya ternyata ada skincare-nya nih seperti peptide complex, udah gitu hyaluronic acid dan juga honey extract yang biasanya untuk kandungan-kandungan ini tuh bisa untuk lebih menghidrasi bibir ya, karena memang seperti misalnya hyaluronic acid ini tuh bagus untuk kayak menghidrasi kulit dan biasanya tuh kayak membuat kulit kenyal-kenyal. Seharusnya di bibir nanti dia bisa menjaga kelembaban dan kesehatan bibir ya. Dan di bagian yang lainnya aku akan kasih tunjuk detailnya, ada fungsi, cara pakai, juga ingredients. Lumayan kecil sih di sini, semoga aja nanti cukup kelihatan setelah aku zoom. Dan pastinya untuk produknya si makeup kalian nggak perlu khawatir, sudah ada nomor BPOM-nya. Jadi aman ya buat kita pakai. Expiry date-nya di sini tertera sampai di tahun 2026, tapi setelah udah dibuka nih untuk lip produknya, dia bertahannya nggak terlalu lama, ternyata sekitar 6 bulan aja. Dan untuk packaging dalamnya seperti ini, sekarang kalian bisa lihat di situ kalau dia itu doff bening di bagian bawahnya, jadi kita masih bisa lihat untuk shade warnanya. Udah gitu di bagian atasnya tutupnya warna putih, dan di sini ada nama brandnya aja. Udah gitu expired date, tapi di sini sampai di tahun 2026 tadi. Udah gitu di bagian bawahnya kelihatan nih untuk nama-nama shade-nya. Jadi nggak selengkap lip cream pada umumnya yang biasanya kan ada netonya juga, di sini nggak tertera. Jadi penasaran tadi untuk netonya berapa sih? Tertera 3,2 mili. Kemarin sih aku beli harganya sekitar 50 ribuan ya kalau nggak salah. Nanti untuk detailnya akan langsung aku tulis aja. Atau seperti biasa, harga terupdate sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Dan tanpa menunggu lama lagi, langsung akan aku swatch ketiga warna yang aku beli dalam kondisi muka aku yang bare face ini ya. Jadi aku cuma pakai concealer di area bawah mata aja sama ngalis. Selain itu ini real warna kulit aku. Yang pertama yang bakal aku swatch ini warna yang paling naturalnya ya, yaitu Peach Straddle. Kalau aku kasih tunjuk dari aplikatornya, ini salah satu jenis aplikator yang aku suka karena memang dia ada sisi miringnya kayak gini yang biasanya akan ngebantu waktu membingkai bibir. Dan sebelum dipakai agak salfok nih sama wanginya. Dia kayak wangi-wangi manis vanilla gitu yang cukup strong sih. Jadi mungkin waktu awal pengaplikasian agak lumayan menyengat gitu ya, tapi nanti setelah udah ngeset seperti ini sih udah nggak kerasa lagi. Terus sekarang aku akan swatch di tangan aku ya. Teksturnya sih bisa dibilang ini creamy watery, jadi kayak masih berasa ringan gitu, tapi warnanya cukup intens nih. Padahal ini baru warna yang naturalnya ya. Dipakai di bibir aku, tuh langsung kelihatan coveragenya bagus. Bisa nutup seluruh permukaan bibir aku termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Teksturnya yang cukup watery, di bibir berasanya tuh ringan, udah gitu kayak agak lembab gitu ya, sedikit glow. Cuman gak yang glossy banget gitu. Agak berbeda ya dengan lip tint yang teksturnya gel yang cenderung kayak glossy berkaca-kaca. Kalau ini sih masih semi matte sih menurut aku. Dan gak menunggu waktu lama dia akan lebih ngeset matte kayak gini walaupun masih agak sedikit glow. Waktu aku coba cium di tangan aku, ternyata sudah transfer proof ya. Tuh yang nempel tuh glossy-glossinya aja, sedangkan untuk warnanya masih nempel di bibir aku.
Untuk warna yang peach straddle ini sih menurut aku untuk natural sehari-hari oke. Kayak warna-warna orange brown yang gak terlalu gelap tapi juga gak terlalu pucat. So masih bisa cocok juga nih untuk di semua skin tone. Aku yakin buat kalian para pecinta warna natural mungkin udah ngincer ya untuk di warna yang satu ini. Dan sekarang aku akan coba hapus menggunakan micellar water ya. Di situ kelihatan kalau warnanya bisa gampang dihapus tapi masih nge-stain. Stainnya sih yang ini kayak warna-warna coklat kemerahan. Walaupun nggak terlalu yang tebel ya untuk stainnya, nanti kita akan lihat di warna yang lainnya kayak gimana. Masuk ke warna kedua, dari namanya sih ini Rosy Crumble. Jadi kalau biasanya warna-warna rose itu kan pinkish, agak kemerahan keunguan. Tapi kalau aku lihat di sini sih ini warna pinkish kemerahan. Yang cukup terang ya sepertinya, langsung aja kan aku pakai di bibir. Kalau dari segi pigmentasi ini juga bagus, bisa langsung nutup, nggak patchy juga warnanya. Tapi memang sesuai perkiraan aku, ini kayak warna merahnya agak lumayan mendominasi ya daripada pink. Jadi kelihatan auto gonjreng nih di bibir aku. Kayak gini waktu dipakai, bisa dibilang sih ini cocok-cocok aja untuk semua skin tone, tapi lebih ke kalian yang suka warna-warna ngejreng gitu. Tapi memang keunggulannya warna-warna kayak gini tuh dipakai bare face biasanya aman-aman aja, nggak bakal lah ya kelihatan pucat. Ini kalian bisa langsung lihat detailnya aja waktu dipakai di wajah aku. Oh iya, setelah dipakai lumayan lama, baik yang shade pertama atau yang kedua ini sebenarnya agak sedikit menggelap. Tapi menggelapnya tuh kayak lebih intens aja warnanya. Bukan yang jadi gelap banget atau bercampur abu-abu itu enggak. Hasilnya kalian bisa langsung lihat aja before afternya di situ. Jadi aku rasa untuk oksidasinya nggak terlalu parah ya. Warna yang terakhir yang aku beli ini kayaknya sih warna tergelapnya namanya Red Velvet. Aku sih berharapnya kayak warna-warna red wine gitu ya kalau dilihat nih dari packagingnya. Ternyata waktu di swipe di tangan ini kayak warna-warna merah, ada percampuran ungu tapi masih dominan ke merah. Jadi bisa dibilang sih ini kayak warna-warna merah cherry. So langsung aja kan aku pakai di bibir. Artinya karena warnanya yang paling bold, ini pigmentasinya yang paling oke, kayak langsung bisa nutup gitu. Dan warnanya juga nggak patchy sih, setelah lama-lama aku ratakan. Nih bisa merata bagus ya di bibir aku. Untuk aplikatornya juga sangat ngebantu untuk membingkai bibir, kayak aku nggak perlu pakai kaca aja nih, hasilnya udah lumayan rapi menurut aku. Hasilnya untuk warna-warna merah cherry kayak gini cocok buat kalian yang suka kayak ala-ala makeup retro vintage kayak gitu ya. Dipakai sendiri tanpa menggunakan makeup juga tetap membuat fresh kalau misalnya kalian memang pecinta warna-warna merah. Karena ini nggak terlalu yang gonjreng banget, tapi nggak terlalu yang gelap juga. Pastinya waktu aku hapus di warna yang lebih gelap kayak gini, stainnya kayak lebih kenceng gitu sih di bibir aku. Ini sering terjadi di beberapa lip tint emang kayak gitu. Kalau misalnya warnanya natural tuh stainnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau kalian beli warna-warna gelapnya, itu kayak lebih nge-stain aja. Dan pastinya karena ada warna merah cherry kayak gini, nggak afdol kalau nggak buat ombre ya. Di sini aku akan padukan dengan yang peach straddle untuk di bagian base-nya. Karena dia memang warna-warna orange brown yang masih cukup natural. Dan di bagian dalamnya adalah shade yang red velvet. Di situ waktu dipakai ombre itu dia kayak langsung gelap banget gitu loh. Jadi waktu aku coba baurkan dengan katupkan bibir, itu kayak warna merahnya nggak terlalu gelap. Jadi kalian bisa layer aja sampai seberapa gelap yang kalian pengen. Kayak gini hasilnya waktu dipakai ombre nih kayak yang lagi aku pakai di bibir aku. Hasilnya sih ini lumayan bergradasi dan akan cocok kalau kalian suka ombre-ombre yang brownish red gitu sih menurut aku. Teksturnya sih sedikit mengingatkan aku sama lip tint pendahulunya dari OMG Lip Tint atau dari Trelux sih menurut aku. Jadi dia lama-lama akan nge-set matte kayak gini nih di bibir aku tuh kayak kelihatan glow-nya dikit banget. Oke, itu tadi untuk ketiga warnanya aku pakai di bibir aku, hasilnya kayak gini. Dan dari kalian sendiri mana nih warna yang udah kalian incer atau kalian suka? Bisa dong komen-komen di bawah. Kalau aku sih udah ketahuan ya, pastinya adalah di shade peach straddle karena memang dia tuh warna nude peachy brown yang tidak pernah gagal sih kayak gini. Walaupun ini sih lebih cenderung agak orange bata, tapi masih oke lah ya. Terus untuk warna merah yang red velvet buat aku kurang gelap, jadi belum jadi favorit aku. Tapi kalau kalian mau pakai ombre, bisa nih dicoba untuk dua shade ini. Dan setelah udah lihat swatches-nya, sekarang aku akan ngebahas klaim produk yang tertera di sini ya. Dia menyebutkan Sleek Cover Jelly Tint yang memberikan efek penuh pada bibir dengan hasil akhir glossy yang meninggalkan stain cantik untuk menjaga bibir tampak segar. Bisa dibilang sih yang pertama tadi ya, kesan penuh. Itu memang iya kalau kita pakai full lips kayak gini pigmentasinya oke.
baik di warna nude natural sampai ke warna yang gelapnya tadi, si red velvet. Kayak gitu kalau glossy-nya tuh nggak terlalu gloss sih, menurut aku masih kayak semi matte aja. Jadi kayak natural bibir, beda kalau misalnya kalian pakai lip tint yang teksturnya gel ya. So kalau buat aku sendiri kurang sesuai nih, kalau jelly tint tuh biasanya kayak lebih berkaca-kaca lagi gitu di bibir. Terus tadi juga disebutkan meninggalkan stain yang cantik, nanti langsung akan kita lihat aja setelah dipakai tes ketahanan ya pastinya. Karena emang baru aku pakai di hari ini, nanti aku akan update tes ketahanannya di akhir video. So pastiin tonton videoku sampai habis. Dan sejauh ini aku menggunakan lip tintnya dari si Makeup yang Sleek Cover Jelly Tint sih, ini di bibir aku masih nyaman ya. Udah gitu pigmentasinya oke di tipe pinggiran bibir aku yang gelap. Terus kalau aku rasakan ini juga tidak membuat bibir aku kering. Untuk harga 50 ribuan nanti kita akan lihat ya apakah cukup worth to buy buat kita coba dan beli. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa di akhir masih ada tes ketahanannya ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye. Oke, ini aku udah selesai makan dan langsung aja mau aku zoom ya di sekitaran bibir aku kayak gimana hasilnya. Menurut aku sih ini sebenarnya untuk lip tintnya tuh nyaris semuanya hilang sih, sisa dikit banget di atas bibir aku. Tapi memang ada stainnya gitu sih, karena tadi kan warna yang aku pakai yang terakhir tuh ombre dengan yang red velvetnya ya. Jadi stainnya kayak pinkish soft kemerahan gitu. Yang menurut aku memang memudarinya jadi nggak kelihatan yang bolong banget. Tapi karena memang overall sih udah hilang di bibir aku. Bisa dibilang ini kurang tahan lama untuk makan makanan yang berminyak. Tapi dengan stain yang kayak gini sih memang hasilnya masih cantik ya di bibir. Cuman kalau misalnya pakai warna yang naturalnya aku nggak tahu apakah bakal sama kayak gini atau enggak. Di harga nggak sampai 50 ribu, menurut kalian gimana? Cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah.